Pemirsa, Indonesia Carbon Trade Association atau IDCTA kembali menggelar Carbon Digital Conference di kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB yang berlangsung 8-9 Desember 2025. Konferensi ini strategis mempertemukan pelaku industri karbon dari berbagai negara. Indonesia Carbon Trade Association atau IDCTA kembali menggelar Carbon Digital Conference atau CDC di kampus Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat selama 2 hari, 8 dan 9 Desember 2025. Tahun ini, CDC menyoroti perkembangan Carbon Capture Storage atau CCS dan Carbon Capture Utility Storage atau CCUS, serta Nature-Based Solution pada sektor areal penggunaan lain atau APL dan kelautan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan perhatian global terhadap inovasi teknologi dan solusi berbasis alam dalam pengurangan emisi. Sekitar 300 peserta internasional hadir, mulai dari investor lembaga riset pemerintah hingga pengembangan proyek karbon untuk mendiskusikan langkah akselerasi ekonomi karbon di Indonesia, termasuk membahas bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dengan adanya Perpres, dengan adanya kemudahan, tentu akselerasi perdagangan karbon bisa dieksekusi, meskipun tentu kita harus bebenah, harus kita siap-siap dulu gitu kan. Tapi ke depan kita jauh lebih optimis. Mitigasi adaptasi perubahan iklim itu tidak cukup kalau dilakukan oleh pemerintah saja. Memang harus digerakkan oleh investasi sektor swasta, dan disitulah keterlibatan IDCTA secara besar, khususnya para anggota kita gitu. Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam Indonesia Carbon Trade Association adalah hadirnya peraturan presiden atau Perpres 110 yang dianggap sebagai penyempurnaan dari Perpres 98. Regulasi baru ini mengakomodasi pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market yang sebelumnya belum terwadahi dengan optimal. Udah jelas dukungan pemerintah itu melalui Perpres 110 tahun 2025 itu diatur dengan clear di situ. Siapa berbuat apa dan bagaimana objeknya itu sudah ada di situ. Memberikan kepastian bahwa trading karbon itu harus berintegritas. Artinya tidak boleh ada fraud di situ. Semua hasilnya itu dikembalikan lagi kepada lingkungan. Bagaimana lingkungan ini bisa menjaga penyerapan karbon, penurunan emisi itu harus terwujud gitu. Perwakilan dari berbagai kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah Kota Bandung, turut memberikan pula pandangan terkait penguatan tata kelola karbon nasional. Acaranya menurut aku seru banget, inspiratif juga, dapat masukan banyak tentang karbon, kemudian lingkungan, dan juga ekonomi sih. Perdagangan karbon di Indonesia kini dapat dilakukan melalui bursa maupun transaksi langsung, dengan memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha. Dengan hadirnya Perpres 110, diharapkan dapat mempercepat perdagangan karbon. Diharapkan pula realisasinya dapat lebih terstruktur. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.